Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah melakukan perawatan dan perbaikan infrastruktur jembatan dan jalan yang ada di Indonesia secara berkala agar tidak terjadi kerusakan yang membuat infrastruktur tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Ditemui saat meninjau Jembatan Mahkota 2 Samarinda dan Jembatan Waduk Manggar Balikpapan, Kalimantan Timur, anggota Komisi 5 DPR Rendy Lamajido mengatakan pembangunan Jembatan Mahkota 2, Jembatan Waduk Manggar, dan Jalan Tol Balikpapan Samarinda memakan waktu sangat lama, yaitu dari tahun 2002 baru selesai di tahun 2017, sehingga harus diikuti persiapan dan perawatan yang maksimal menyangkut keamanan infrastruktur dan keselamatan penggunaannya. Hal ini juga mencegah jembatan ambruk seperti yang pernah terjadi pada Kutai Kartanegara akibat perawatan yang tidak maksimal. Agar setiap jembatan itu dengan mudah dirawat. Apalagi sekarang ini teman-teman dari Badan Keselamatan Jembatan Bentangan Panjang ini sudah menempatkan sensor-sensor. Dan ini nanti akan terkoneksi dengan Jakarta. Apabila nanti terjadi sesuatu, ada pergeseran, pembesaran dari pilar-pilar ini, dengan mudah nanti diketahui sehingga bisa diambil keputusan cepatnya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR Hengki Kurniadi menjelaskan Jembatan Mahkota 2 yang rencananya dibangun 4 lajur menjadi hanya 2 lajur karena masalah pembiayaan. Komisi 5 mengapresiasi kinerja Putra Daerah Kalimantan Timur yang sanggup membangun jembatan gantung yang panjangnya lebih dari 1 km dan meminta terus ditingkatkan termasuk untuk perawatan infrastruktur. Kita tidak cukup hanya membuat tapi perawatan. Sekarang itu banyak jalan yang rusak, banjir juga sudah luar biasa di Pulau Jawa. Kita melihat Pacitan sekarang juga berat, erupsi Gunung Agung. Jadi ini masalah alam ini harus kita tanggulangi dan ini konsekuensinya adalah biaya. Dari Kalimantan Timur, Fitian dan Mario TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi peran aktif nyata dari TNI sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam program cetak sawah di Sulawesi Selatan. Komisi 1 DPR RI berharap masyarakat terbantu dan mengapresiasi pendampingan upaya khusus tersebut, serta menjadikan TNI dan rakyat semakin dekat. Komisi 1 DPR dipimpin Ketua Komisi Abdul Haris Almasyari mengunjungi lokasi cetak sawah baru di Desa Sulili Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, untuk melihat langsung proses pencetakan sawah baru yang digarap masyarakat dengan melibatkan TNI sebagai pendampingan dan pengawalan upaya khusus demi mewujudkan program swasembada pangan. Kunjungan kerja spesifik tersebut didampingi Kasdam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistiono. Abdul Haris menyampaikan apresiasi atas keberhasilan cetak sawah sesuai yang diharapkan. Komisi 1 DPR juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang menyambut peran TNI dengan sangat baik dan atas kinerja TNI yang mendukung pemerintah mewujudkan swasembada pangan khususnya di Sulawesi Selatan. Tadi sudah kita lihat dan kita sedang ada di dekat alat berat. Alat inilah yang dipakai untuk merubah yang tadinya lahan kelapa akan dijadikan sawah, dan masyarakat menyatakan ini adalah program yang sangat baik, mohon dilanjutkan, dan mereka menyambut dengan sangat baik. Ini lahan yang sedang diproses dan kami tadi kita melihat tempat yang sudah akan siap ditanam, diolah. Saya kira ini merupakan program yang sangat baik dan bisa dilanjutkan. Anggota Komisi 1 DPR Saiful Bahri Ansori mengapresiasi sikap masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat mendukung gerakan TNI dalam upaya khusus mempercepat tanam, pengawalan, serta distribusi benih dan pupuk bersubsidi. Komisi 1 DPR berharap peran serta ini mampu memenuhi target program cetak sawah pemerintah. Memang TNI dengan rakyat. Betapa rakyat mendukung gerakan TNI ini, dengan dukungan rakyat itulah kita akan berharap ke depan akan lebih baik. Karena tanpa dukungan saya kira susah, karena yang punya tanah kan rakyat. Sehingga apa yang diciptakan oleh TNI itu nanti kembali kepada rakyat yang menggarap. Nah, diharapkan dengan hal seperti ini, rakyat akan semakin bergairah karena merasa dapat dukungan dari pemerintah kan begitu. Selama ini kan memang sektor pertanian kurang dapat perhatian kan. Dan dengan keterlibatan TNI diharapkan nanti ada gairah baru dari rakyat untuk lebih serius dalam menangani persoalan pertanian ini. Dari Sulawesi Selatan, Kristio TVR Parlemen melaporkan.
Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menyayangkan minimnya fasilitas kesehatan untuk jaminan kesehatan utama atau Jamkes-Tama untuk pejabat negara termasuk anggota DPR RI di Rumah Sakit Tengku Fakina Aceh. Padahal fasilitas kesehatan yang memadai diperlukan anggota DPR RI untuk menunjang kesehatannya agar mampu menjalankan tugas dengan baik saat berada di daerah. Ditemui usai meninjau Rumah Sakit Tengku Fakina di Kota Banda Aceh, Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengaku sangat kecewa melihat fasilitas yang tersedia serta kebersihan di Rumah Sakit Tengku Fakina yang menjadi salah satu provider PT Jasindo di Provinsi Aceh. BURT DPR harus menegur PT Jasindo sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan bagi anggota DPR dan keluarganya, terutama yang berdomisili di Provinsi Aceh. PT Jasindo seharusnya mampu mencarikan rumah sakit yang representatif, sehingga anggota DPR beserta keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Karena ini untuk melayani anggota kan kita juga harus punya mencari rumah sakit yang cukup representatif lah ya, yang baik ya, yang alatnya juga lengkap gitu. Masa di Banda Aceh nggak ada sih kan gitu, kira-kira kan. Kota ini kan juga ibu kota provinsi kan, ya mestinya harusnya ada. Jadi ini menjadi catatan bagi saya untuk memberikan masukan kepada Jasindo untuk memperbaiki dan mencari rumah sakit provider baru mungkin yang ada di Banda Aceh ini yang lebih memenuhi syarat. Saya pikir begitu. Hal senada disampaikan Wakil Ketua BURT DPR Elva Hartati yang mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja PT Jasindo dalam menyediakan rumah sakit rujukan bagi anggota DPR dan keluarganya. Rumah Sakit Tengku Fakina Aceh belum memenuhi standar rumah sakit rujukan untuk program Jamkes-Tama bagi anggota DPR, baik dari peralatan kesehatan yang minim dan tidak berfungsi baik, serta tingkat kebersihan rumah sakit. Iya, pasti menegur. Ini rumah sakit tidak beraktivitas, kelihatan kok. Mas sendiri lihat, kotor, tidak layak lah untuk kita seorang pejabat negara ya, bukannya apa-apa. Kita berobat itu harus bersih, kita berobat pulangnya harus sehat. Ini kalau kayak begini, tambah sakit, bukannya sehat, Mas. Fasilitasnya nggak ada, nggak layak. Dari Banda Aceh, Doni dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.